to 10. Feel the earth move. Maju. Woi, serang woi. Maju. Oke, nice. Good game. Mundur. Sekarang mundur. Oke. Sekarang baju, petang baru baju. Nanti abang Isaka. Lapar lah kak. Galau dah lapar. Merah baby kamu, kapun lirik aku, seperti bawah lampu, kau bisikan kamu. Adit, tolongin Dit. Adit, aku takut Dit. Hold my hand, Notif apa sih? we're friends, till we take a merah baby kamu, kapun lirik aku. Halo? Halo Jun. Iya. Tugas deadline-nya 30 menit lagi ya. Hah? 30 menit lagi? Hah? Guys, ada tugas lidik, deadline 30 menit lagi. Hah? Guys. Kenapa Jun? Ada apa sih? Ada tugas. Tugas apa? Literasi digital. Deadline-nya 30 menit lagi. Apa dikasih dah Aduh. tugasnya? Gimana nih? Tenang. Saya ChatGPT akan membandingkan diri saya dengan aplikasi serupa ya. Pertama saya akan membandingkan diri saya dengan Grok AI. Di mana Grok AI ini memiliki komunikasi yang lebih frontal gitu dan dengan data-data yang aktual juga. Kemudian ada lagi aplikasi serupa bernama Gemini. Nah, untuk Gemini ini dia itu di-develop langsung dengan Google. Jadi untuk data-data ensiklopedia itu tentunya akan lebih akurat. Juga sekarang dia memiliki fitur bernama VO3 di mana bisa mengubah teks menjadi video yang kita mau gitu, tergantung prompt dari kita sendiri. Kemudian ada Perplexity AI, itu cocok untuk mencari data-data yang lebih aktual juga gitu. Karena data-data yang dicari oleh Perplexity ini lebih real time seperti itu. Kemudian ada DeepSeek ini untuk pencarian yang lebih aktual juga gitu. Karena DeepSeek ini dia dari namanya juga udah DeepSeek gitu, mencari lebih dalam seperti itu. Dah. Etika dalam menggunakan ChatGPT. 1. Gunakan secara bertanggung jawab. Jangan gunakan untuk menyebarkan hoax, informasi palsu, atau konten yang merugikan orang lain. 2. Jaga privasi. Jangan bagikan data pribadi. 3. Hormati hak cipta. Jangan menyalin tempel hasil dari ChatGPT seolah-olah murni tanpa edit dan cek karena AI bisa saja salah atau keliru. Hormati hak cipta. Jangan menyalin tempel hasil dari ChatGPT seolah-olah murni karya sendiri tanpa cek atau edit, terutama untuk karya ilmiah atau profesional. 4. Bijak memfilter hasil. Karena ChatGPT bisa saja salah atau keliru. 5. Gunakan untuk kebaikan. Manfaatkan ChatGPT untuk membantu belajar, berkarya, atau mempermudah pekerjaan, bukan untuk tujuan negatif atau melanggar hukum. Hai guys, kalian tahu nggak sih apa ChatGPT itu? ChatGPT adalah chatbot berbasis AI yang dikembangkan oleh OpenAI dan diluncurkan pada akhir tahun 2022. Dibangun di atas modul GPT yaitu Generative Pre-trained Transformer.
ChatGPT dirancang untuk memahami dan menghasilkan teks seperti manusia. Sejak awal rilis, ChatGPT telah mengalami banyak perkembangan, yaitu salah satunya yaitu memahami gambar dan suara, menjadikan salah satu asisten AI paling canggih saat ini. Untuk siapa ChatGPT diciptakan? Nah, target pengguna ChatGPT sangatlah luas, mencakup individu maupun organisasi. Secara umum, ChatGPT ditunjukkan untuk pelajar, peneliti, profesional, penulis, pengembang, pebisnis, dan masyarakat umum yang membutuhkan bantuan untuk mencari informasi, menyelesaikan tugas, dan mendapatkan inspiratif. Untuk apa adanya ChatGPT? Tujuan utama ChatGPT adalah memudahkan manusia berinteraksi dengan mesin melalui bahasa alami, sehingga percakapan terasa lebih alami dan intuitif. ChatGPT dirancang untuk membantu menjawab pertanyaan, memberikan informasi, mendukung penyelesaian tugas-tugas seperti menulis dan analisis, serta menjadi alat bantu kreatif dan dapat meningkatkan produktivitas, memperluas akses pengetahuan, dan mendukung berbagai kebutuhan penggunaan di bidang pendidikan, bisnis, dan kehidupan sehari-hari. Hai guys, kalian tahu gak sih apa ChatGPT itu? ChatGPT adalah chatbot berbasis AI yang dikembangkan oleh OpenAI dan diluncurkan pada akhir tahun 2022. Dibangun di atas model GPT, yaitu Generative Pre-trained Transformer. ChatGPT dirancang untuk memahami dan menghasilkan teks seperti manusia. Sejak awal rilis, ChatGPT telah mengalami banyak peningkatan, termasuk kemampuan memahami gambar dan suara. Sekarang ini, ChatGPT menjadi salah satu asisten paling canggih. Di sini aku bakalan ngasih tahu kalian apa aja sih yang bisa dilakuin oleh ChatGPT. Nah, sebelumnya kita bisa membuka Google lalu searching ChatGPT di sini. Kemudian kita scroll, pilih ChatGPT. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, ChatGPT ini bisa mengingat data yang telah kita masukin sebelumnya. Kayak semisal ini aku nunjukin nih riwayat searchingan aku. Nah, ChatGPT ini akan menyimpan data ini selama seminggu. Ini aku kasih contoh ya. Semisal aku kasih tahu aku namanya Nurjihan. Nah, kemudian kalau semisal kita ke new chat, GPT ini akan bisa mengingat nama gitu. Nah, kalau semisal kita ke new chat, GPT akan bisa mengingat nama kita. New chat mana coy? Kalau semisal kita ke new chat, GPT ini akan mengingat nama aku. Aku bakal tanya nih, kamu tahu gak nama aku siapa? Nah, GPT nya bisa tahu kenapa sih tadi kan aku cuma bilang Nurjihan ya, tapi dia bisa tahu nama lengkap aku karena sebelumnya aku udah ngasih tahu ke GPT nama lengkap aku. Nah, GPT bukan bisa cuma itu doang, dia bisa ngebantuin kita untuk mengerjakan tugas dan lain-lain. Untuk nanya format surat pun GPT ini bisa. Ini aku minta format surat resmi. Nah, GPT nya bisa ngasih kita template kayak gini, terus nanti bisa langsung dipakai aja. Terus GPT juga punya fitur untuk nambahin foto dan file. Jadi kita bisa ngefoto tugas, terus kita bisa upload di sini untuk menyuruh si GPT ini mengerjakan tugas kita. Nah, ini aku kasih contoh aja. Contohnya ini portofolio aku mau suruh GPT ini untuk cek kelebihan dan kekurangan di portofolio aku. Jadi
membaca file yang kita upload dan kemudian dia melakukan sesuai yang instruksi. Dia ngasih tahu ada kekurangannya, ada kelebihannya, dan lain-lain. Nah, bukan itu saja. Terus di GPT ini punya fitur voice. Jadi kita bisa ngomong gitu untuk antar sama. Oke, jadi di GPT ini juga punya fitur voice. Jadi kita bisa ngomong gitu tanpa harus capek ngetik. Nah, selain itu kita juga bisa nyuruh GPT untuk bikin gambar. Bikinin gambar kucing misalnya. Nah, GPT akan ngebuatin gambar kucingnya. Nah, itu kan bikinnya video sedikit. Nah, jadi itu aja. Aku udah selesai. Semoga bermanfaat bagi kalian. Makasih. Nah, kemudian GPT udah ngasih nih kita gambar si kucing ini. Jadi GPT itu bukan Nah, jadi si GPT udah ngasih kita nih gambar si kucing ini. Jadi GPT itu juga bisa membuatin kita gambar, bukan cuma sekedar bisa mengerjakan soal yang kita mau atau dan lain-lain. Aku udah selesai ngasih tahu fitur-fitur apa aja sih bisa dilakuin sama ChatGPT ini. Semoga bermanfaat bagi kalian. Makasih.